Hai guys, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya di program My WSL Wing Chun Journey. Oke, guys, hari ini kita punya sebuah tema bahasan yang sangat spesial. Mengingat hari ini tanggal 21 April, jadi bertepatan dengan Hari Kartini. Akhir ini guys, kita akan membahas tentang Wing Chun for Tiger Ladies. Oke ya. Jadi hari ini hari sesi spesial kita. Di hari Kartini kita akan membahas bagaimana menggunakan Wing Chun, yang dimana Wing Chun ini diterapkan bagi para kaum wanita. Oke ya. Jadi bagi yang menonton nanti bisa di-share kepada istri-istrinya, kepada saudara-saudara perempuannya, kepada rekan-rekannya, ya kan? Jadi kita bisa tahu nih bahwa sebenarnya Wing Chun itu meskipun garang gitu kan, bisa digunakan oleh kaum wanita, guys. Dan sebenarnya sangat mudah sekali. Iya, thank you. Wah, langsung love ini. Selamat datang. Saya wave dulu. Oke, jadi konsepnya gini guys. Di hari Kartini ini kita bahas tentang bagaimana menggunakan Wing Chun untuk kaum wanita, ya. Jadi sekarang ini kan kejahatan ini lagi marak ini guys. Bahwa sekarang ini wanita ini menjadi salah satu objek vital yang dianggap sebagai korban yang sangat enak sekali guys. Nah, permasalahannya adalah bisakah kaum wanita ini membela dirinya ketika dibutuhkan? Dan yang kedua adalah ketika membela diri, benar nggak sih cara mereka membela diri seperti itu? Zaman sekarang kejahatan semakin luar biasa, apalagi kota Jakarta guys. Banyak kaum wanita yang memang independen, berangkat kantor sendiri, pulang kantor sendiri, berdesak-desakan, absen hadir, oke. Berdesak-desaan di kereta, di bis, atau ketika keluar kantor dan lain sebagainya, sangat rawan sekali dengan yang namanya penodongan, penjamretan, atau bahkan juga kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan dalam hubungan. Sehingga memahami bagaimana seorang wanita ini bisa menjadi tiger lady, bagaimana seorang wanita bisa menjadi tiger lady ini vital guys. Kenapa ini saya bawakan guys? Jadi ini uniknya. Jadi di kelas saya Sifu David itu ya, di kelas Sifu David di Malaysia itu kaum wanitanya itu cukup banyak guys. Dan kaum wanita yang ada di kelas Sifu David itu rata-rata killer lady semua. Jadi di situ saya melihat bahwa sebenarnya Wing Chun itu sangat mudah diterapkan bagi golongan wanita. Bahkan ketika saya awal-awal di sana, beberapa kaum wanita di sana itu bisa menghajar saya guys. Jadi overview-nya itu ya, bahwa wanita ini kadang menjadi objek utama untuk kejahatan ya. Atau yang kedua adalah objek utama untuk kekerasan. Sehingga kaum wanita yang harusnya dijunjung tinggi ini menjadi sebuah objek bagi kriminalitas. Sehingga pada sesi ini kita akan bahas tuntas. Oke ya, tolong didengar ya. Oke, yang pertama kita bicara tentang realitasnya dulu ya. Yang pertama adalah realitas yang terjadi bagi kaum wanita itu adalah wanita itu pastinya inferior guys. Itu jelas ya. Dari badan sudah inferior, dari tenaga juga sudah inferior, sehingga pada akhirnya kaum wanita ini menjadi objek. Terus yang kedua, setelah dia inferior guys, nyalinya pasti kalah guys. Sehebat-hebat wanita, sekuat-kuatnya wanita, itu biasanya itu secara nyali itu pasti kalah oleh laki-laki. Mungkin di awalnya berani, namun ketika seorang laki-laki itu sudah membalas keberanian dari seorang wanita, biasanya wanita itu akan cenderung untuk lebih mundur, karena ini sudah fitrah, ini sudah dari sononya, bahasanya memang seperti itu. Nah, permasalahannya adalah psikologis yang seperti itu dan by nature, by design-nya memang seperti itu. Ini membuat banyak kaum laki-laki sering memanfaatkan ini bagi kaum wanita guys. Dan ini kan cilaka kan. Bagaimana seorang wanita independen ya,
justru malah menjadi korban dari, kalau bahasa kita zaman sekarang, bullying ya. Bullying itu bisa banyak. Bullying itu nggak cuma buat anak-anak loh guys. Bullying itu bisa untuk wanita juga, itu sama. Sehingga kita akan bahas sekarang gimana cara seorang wanita menjadi tiger lady. Oke ya. Jadi hati-hati bagi kaum laki-laki, kepada kaum wanita yang sudah mendengar live ini, kedepannya Anda harus sangat berhati-hati dengan mereka, karena mereka akan strike back gitu kan. Oke, mungkin saya tidak bisa membawa contoh untuk berdua karena harusnya kedengarannya kecil. Oke, kecil ya kedengarannya ya. Oke, sudah. Speakernya suaranya kedengaran kecil ya. Oke, sudah? Oke. Jadi kita akan bahas gimana sih caranya seorang wanita untuk membela dirinya ketika terjadi atau menjadi sebuah objek dalam kriminalitas apapun bentuknya. Oke, yang pertama, kita harus pahami dulu bahwa kita menggunakan konsep yang namanya Wing Chun. Wing Chun itu tenar oleh film Ip Man, kalau sudah pernah nonton. Kalau yang belum, silahkan cari filmnya. Jadi Wing Chun itu kenapa cocok untuk wanita? Yang pertama adalah berdasarkan legendanya memang diciptakan oleh wanita, guys. Terus yang kedua, Wing Chun itu sebuah konsep yang tidak mengandalkan otot. Jadi sebenarnya siapapun itu ya, ketika dia tidak memiliki otot yang besar, dia pun bisa membela dirinya dengan baik. Sehingga bagi seorang wanita yang notabene secara fisikal itu tidak memiliki otot yang besar, maka ini sangat cocok sekali digunakan. Nah, terus Wing Chun makanya apa gitu kan? Wing Chun itu ketika kita bertarung, kita menggunakan struktur mekanika tulang, guys. Jadi bukan otot yang dipakai. Sehingga wanita yang ingin belajar Wing Chun jangan takut tuh tiba-tiba jadi badannya besar terus jadi kecowok-cowokan gitu kan, hilang feminismenya, itu tidak akan terjadi, guys. Karena beberapa member kita yang wanita itu sama sekali tidak terjadi perubahan fisik. Itu yang pertama. Yang kita pakai adalah tulangnya, bukan ototnya. Sehingga bagi kaum wanita yang bahasanya tidak memiliki postur yang besar, yang feminim ya, yang langsing gitu ya, itu tetap bisa membela dirinya dengan maksimal menggunakan konsep Wing Chun. Gitu. Siang sih. Oke, Mbak Fitri, selamat datang. Ini salah satu member wanita kita yang luar biasa. Di wave dulu. Ya, oke. Jadi inilah realitanya bahwa kita nggak pakai otot ya. Jadi kita pakai tulang. Nah, maksudnya tulang itu gimana, guys? Karena orang kalau kita latihan mukul, sebagai misal yang keren itu sekarang kan wanita itu latihannya boxing gitu kan, atau latihannya mukul tendang ala kickboxing gitu kan modelnya kan. Nah, ketika kita latihan boxing dan kickboxing, guys, seperti itu kan, lama-lama nanti ototnya membesar. Nah, tapi di Wing Chun ini enggak. Jadi ketika kita latihan Wing Chun, maka otot ini tidak akan membesar. Karena apa? Karena kita nggak pakai otot. Oke, kita nggak pakai otot, kita pakai struktur tulangnya seperti apa gitu kan. Nah, gimana cara membela diri kalau nggak pakai otot? Kita pakainya tulang gitu kan. Nah, konsepnya di Wing Chun adalah kita menyerang lawan itu pakai massa tubuh, guys. Jadi kalau seorang wanita itu yang mungkin dengan tinggi rata-rata Indonesia 155 gitu, biasanya kan berat itu rata-rata yang paling kurus itu mungkin sekitar 40 kilo lah ya. Itu sudah kurus lah anggapnya ya. 40 itu sudah kurus sekali. Atau sampai bahkan ada yang sampai 50-an, atau bahkan ada yang sampai 60, seperti itu kan. Nah, yang kita gunakan itu beban badan itu. Kita gunakan tuh beban badan itu. Oke. Nah, yang paling mudah adalah, yang pertama tekniknya adalah ketika kita memukul, orang kan sering memukul kayak gini, guys. Mukul seperti ini kan. Ini butuh otot sekali, guys. Nah, di Wing Chun ya, kita mukulnya itu bukan dengan bahu lebar, tapi dengan tangannya sempit. Sehingga ketika seorang wanita, kita contohnya sampai begitu kayak gini ya. Ketika seorang wanita ketika ingin dijadi korban bullying atau objek kriminal dari orang, maka cukup menggunakan tangannya seperti ini. Seolah-olah kita bilang jangan, padahal ini sebenarnya tangannya tangan siap, guys. Ini kalau dari depan, ini kalau dari samping. Seperti ini, guys. Tuh. Tangannya seperti ini. Nah, karena tangan wanita jarang dilatih memukul dengan menggunakan knuckle, guys.
Maka yang dipakai mukul itu adalah cukup bagian sini. Jangan ini ya. Yang dipakai adalah sini. Nih, bagian sini. Nah, bagian telapak tangan sebelah sini ini menjadi sangat kuat karena kalau saya gini kan, ini berhubungan dengan tulangnya. Sehingga ini sangat kuat sekali ketika dipakai mukul. Oke. Sehingga ketika seorang wanita ingin dijadikan objek, maka yang pertama akan dilakukan adalah naikkan tangan seperti ini, buat seperti ini. Ini menandakan bahwa yang pertama bagi lawan adalah volume suaranya kecil ya. Dari tadi semua bilang volume suara ya. Oke, sudah keras belum? Oke, yang pertama adalah sudah ya. Oke. Mungkin tadi ada kesalahan ya. Oke, yang pertama adalah ketika kita sedang menghadapi bullying atau objek, yang pertama adalah ketika itu mau jadi tangan kita sudah naikkan ke atas dulu. Boleh menyerah seperti ini, boleh seperti ini untuk agak dijaga, sehingga pada akhirnya lawan akan agak menjauh sama kita. Ini sebenarnya posisi siap nyerang untuk kita, namun seolah-olah posisi kita meminta maaf atau tidak ingin ribut terhadap lawan. Oke, pertama seperti ini. Dan yang kedua tadi saya bilang mukulnya itu nggak usah kayak gini atau gini. Sakit bagi kaum wanita, nggak perlu. Kita hanya butuh menggunakan ini saja. Jadi tangan seperti ini ya, dengan siku relax, enggak maaf seperti itu. Kemudian ketika dia mencoba untuk, biasa yang paling terjadi pertama itu adalah mereka nampar. Ini kalau kasus bullying ya, atau kasus kekerasan ya. Yang terjadi ketika mereka menampar seperti itu dengan tangan kita di sini, ketika mereka mau nampar, Anda langsung aja tabrak. Dari posisi ini langsung aja majukan dan tabrak. Nah, apa yang ditabrak gitu kan guys? Ini ngajarin ya. Jadi wanita ini harus dihargai guys. Ketika wanita tidak dihargai, kita harus strike back gitu ya. Nah, apa yang ditabrak? Jadi bagian yang paling vital ya, yang bisa kita tabrak, yang akan membuat lawan itu tidak berkutik, itu yang pertama itu adalah hidung. Jadi ketika tangan kita di depan seperti ini guys, ketika dia mau menampar, itu langsung aja masuk, boom, tabrak hidungnya. Ketika ditabrak hidung itu sudah pasti. Atau kalau kita tidak mau melukai, kita cukup dengan seperti ini, kita cukup dorong saja. Jadi kita dorong aja. Ketika kita mendorong seperti itu dengan dorongan kaki dengan langkah, maka terjadi adalah lawan itu pasti terjerembab. Karena tidak ada orang yang kuat ditahan didorong dari tengah ini dan tidak akan terjatuh. Apalagi posisinya dia mau menampar atau mau memukul. Cukup taruh tangan di sini, kemudian kita dorong. Dorong dengan langkah maju, maka yang terjadi adalah mereka pasti akan terjerembab. Ketika itu terjadi guys, bagi kaum wanita, go, lari langsung. Cari pertolongan. Itu struktur guys. Oke, jadi di Wing Chun ini kita mempelajari bagaimana memahami struktur tubuh kita dan bagaimana struktur tubuh lawan. Oke ya. Kemudian yang kedua, kasus yang sering terjadi yang kedua adalah dicekek. Nah, ini yang sering kejadian ya. Jadi kalau kejahatan terjadi, itu biasanya wanita itu seringnya dicekek. Oke, dicekek, diancam seperti itu kan. Nah, ketika dicekek dan diancam seperti ini, sebagian besar kita itu fokusnya adalah untuk melepaskan cekekan. Semakin kita berusaha melepaskan cekekan, yang terjadi adalah cekekannya semakin kuat guys. Jangan. Ketika Anda dicekek seperti ini ya, kalau terus gimana caranya gitu kan? Nah, itu kan. Ketika kita dicekek, prinsipnya adalah kita menyerang target terdekat dengan senjata paling dekat guys. Ini konsep Wing Chun. Jadi jangan berpikir untuk melepaskan cekekannya, karena kalau melepaskan cekekannya bagaimanapun juga kaum laki-laki itu pasti lebih kuat daripada wanita. Jangan, nggak perlu. Jadi yang kita butuhkan adalah kita harus menyerang target yang paling dekat. Ketika dia mencekek kita harus serang target yang paling dekat. Hai, dia baik dulu. Contoh yang paling gampang adalah ketika dicekek seperti ini jangan gini kan. Nah, posisi tangan mencekek itu kan seperti ini guys nih, kalau saya contohin ya. Posisi tangan mencekek itu kan seperti ini biasanya. Oke, tangan mencekek itu seperti ini. Nah, ketika dia mencekek seperti ini, nah kita pikir dulu tangan kita cukup nggak untuk menyerang. Ketika enggak, tangan nggak cukup, kaki kita cukup nggak untuk menendang kemaluan. Jadi jangan pikirkan cekekannya, karena cekekannya ini dilepas itu akan susah bagi kaum wanita.
Yang kita pertama pikirkan adalah target apa yang bisa kita serang untuk membuat dia lepas. Itu mindset pertamanya. Jadi jangan takut dulu, serang aja dulu. Makanya kita sebut sebagai Tiger Lady. Karena di Wing Chun konsepnya adalah menyerang itu adalah pertahanan terbaik. Sehingga ketika Anda dicekek seperti itu, Anda pikirkan mana yang bisa saya serang. Tangan nyampe enggak, kalau enggak kaki, serang kemaluannya. Nah kalau dua-duanya nggak bisa, apa yang kita lakukan guys? Ini kan dia cekek seperti ini nih. Ini tangan seperti ini nih. Dia kan cekek seperti ini nih. Ini saya biar kelihatan ya. Dia kan pasti cekek seperti ini. Yang terjadi adalah ketika kita dicekek seperti ini, nah ini kan ada siku gini guys. Ya, ada siku seperti ini. Kalau tangan kita tidak sampai atau kaki kita tidak sampai guys, yang harus kita lakukan adalah masih kurang jelas suaranya ya. Aneh sekali hari ini. Aneh sekali hari ini ya. Oke, jadi yang harus kita lakukan nih, saya lebih dekat lagi ya. Kita coba lagi. Sudah maksimal. Kita coba yang lain. Sepertinya ada gangguan ini. Oh, enggak sama. Saya gedein semuanya. Oke, good. Ya, oke ya. Mudah-mudahan sudah lebih jelas. Jadi yang terjadi adalah ketika kita cekek seperti ini, dicekek seperti ini, ya, tangan kita tidak sampai, kaki kita juga nggak bisa, karena dia tahu ya, pasti ketika dicekek yang diserang pertama adalah muka dan kemaluan. Ketika tangan seperti ini, nah kita harus paham bahwa struktur tubuh manusia itu ada siku, ada siku. Nah, siku ini posisinya kan seperti ini, guys. Ya, posisinya seperti ini, ya, posisinya seperti ini. Nah, ketika dia mencekek seperti ini dan keras, guys, hanya tinggal diturunkan saja sikunya, sehingga tangannya pasti akan turun. Sehingga bagi kaum wanita yang dicekek seperti ini, yang dilakukan adalah Anda turunin aja sikunya. Turunin sikunya seperti ini, sehingga dia akan turun. Begitu dia turun sikunya, baru sikat mukanya. Boom. Oke. Sehingga pada akhirnya dia akan, ketika dia akan mendekat. Ketika dia mendekat, maka wajah sudah pasti akan siap untuk dipukul. Oke guys, sudah jelas suaranya? Oke, berikutnya gimana gitu kan? Jadi kita harus pahami bahwa kadang orang yang melakukan kejahatan itu terjadi karena emosi gitu kan. Ketika emosi jarang sekali orang itu berpikir yang yang jernih. Maka yang terjadi adalah ketika mereka emosi dan kita melakukan reaksi yang melawan, yang terjadi adalah mereka akan memperkuat atau bahkan bisa nekat. Sehingga tindakan tenang itu sangat dibutuhkan bagi kaum wanita. Seperti tadi saya bilang, ketika dicekek, jangan gini kan. Karena yang terjadi adalah mereka akan memperkuat cekekannya. Justru ketika dicekek, Anda bilang, oh maaf. Ketika Anda bisa pukul-pukul, kalau nggak tendang kemaluan bisa tendang kemaluan. Kalau pukul nggak bisa, tendang kemaluan tidak bisa. Maaf. Kemudian dari cekek seperti ini, turunkan sikunya, kemudian tabrak mukanya. Bam! Seperti itu. Ketika dia sudah hilang keseimbangan, maka lari. Ingat ya guys, cara mukulnya adalah dari tangan seperti ini, langsung dorong ke depan. Boom. Dari sini dorong ke depan. Boom. Mungkin ini bisa dilatih oleh kaum wanita setiap hari sehingga terbiasa dengan memukul. Boom. Boom. Jadi tidak gini, karena itu membutuhkan bahu. Turunkan sikunya, relax aja terus dorong. Boom. Boom. Turun deh. Boom. Beberapa kali kita melakukan latihan self defense untuk wanita, ini sangat teruji ampuh sekali. Bahkan ketika menggunakan dua tangan dan dorong ke depan sambil melangkah, maka yang terjadi adalah itu terjerembab. Saya pernah terjerembab waktu itu mencobakan. Pernah kita buat latihan self defense waktu itu di area Cibubur. Yang terjadi adalah ketika salah seorang peserta mendorong saya, dan kebetulan posisi saya kurang siap, mungkin agak meremehkan waktu itu. Itu benar-benar jatuh terjerembab, jatuh 2 meter guys. Jadi kelihatannya cuma singkat seperti ini, tangannya mohon maaf, ketika dia hanya dorong saja sambil melangkah, dorong, tabrak, boom. Atau satu tangan, boom. Ya, atau tabrak muka, boom, boom, seperti itu. Sehingga pada akhirnya orang yang ingin mencederai kita itu ketika mendapat respon yang mengejutkan, biasanya akan berpikir 2 kali.
Nah, setelah itu bagi kaum wanita jangan sok hero ya. Setelah menang, ya menang di serangan pertama, kabur, minta pertolongan orang, itu lebih bagus. Jangan jangan langsung ayo maju maju, itu bahaya. Oke, berikutnya yang sering terjadi adalah penodongan. Oke, penodongan. Sering terjadi kita ditodong di bagian sini ya, biasanya todong bagian sini ya, todong bagian sini diminta untuk dompet dan lain sebagainya. Oke, ini yang sederhana. Nah, tangan kita kan ketika ditodong kan tangan kita di bawah nih guys. Nah, tangan kita ada di bawah nih. Bagi yang kurang jelas nanti akan ada sesi berikutnya dengan tentu dengan partner. Ya, di masa corona tidak bisa partner, minimal kita kasih ilmunya dulu aja. Oke, ini kan saya nggak berdiri ya. Ini kan tangan ada di sini nih. Ketika kita ditodong di sini, ini tangan kan ada di sini nih. Ketika ditodong di sini, oke, yang paling mudah adalah pura-pura minggir saja, pura-pura noleh aja, ya. Iya maaf, pura-pura noleh ini kan mereka akan agak menjauhkan pisaunya. Setelah itu dorong aja langsung, guys. Jadi ketika seperti itu kita minggir terus dorong. Tapi pelan, jangan mendadak. Iya maaf, seperti itu aja. Selalu kalau bahasa saya adalah selalu gunakan persepsi laki-laki yang menganggap wanita lemah itu sebagai kekuatan, guys. Karena kalau wanita ditodong terus dia noleh, itu biasanya kaum laki-laki yang menodong itu biasanya nggak curiga. Beda dengan kalau laki-laki. Kalau laki-laki nolong langsung, jangan toleh-toleh. Tapi kalau wanita, maaf, ini sudah pasti pisaunya akan agak mundur. Ketika pisaunya sudah agak mundur, dorong saja langsung kemudian lari. Oke. Jadi itu konsepnya sederhana. Jadi bagaimana kita mengeliminir yang namanya resiko terlebih dahulu. Atau atau kita paling tidak kita paham minimal bagaimana caranya melepaskan diri seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita ada yang iseng megang tangan gitu kan? Kan banyak tuh. Hai, pegang tangan gitu kan. Sebenarnya melepasin pegang tangan itu gampang, guys. Jadi ketika tangan kita dipegang di bawah seperti ini, kalau saya gini ya, ini tangan kita dipegang seperti ini, jangan ditarik. Karena kalau ditarik, maka yang terjadi adalah orang akan mengeraskan tarikan. Jadi jangan pernah sebagai kaum hawa, sebagai kaum wanita, jangan pernah melawan kekerasan atau kekuatan itu dengan kekuatan, karena pasti nggak akan menang. Justru kita gunakan konsep kelenturan atau kelembutan tubuh wanita itu untuk melawan kekuatan atau kekerasan kaum laki-laki. Sehingga ketika tangan kita dipegang kayak gini, guys, nih, pegang kayak gini nih, anggap ini kan di bawah ya, dipegang kayak gini. Sederhana sekali sebenarnya. Ketika dipegang kayak gini, Anda cukup putar pergelangan tangan. Putar pergelangan tangan seperti ini. Dari seperti ini, putar aja pergelangan tangan. Jadi latih putar pergelangan tangan setiap hari seperti ini. Ya. Sehingga ketika ada yang mencengkram sini, Anda tinggal putar aja, dia langsung lepas. Sederhana sekali. Jadi ketika dipegang, jangan tarik-tarikan. Tarik-tarikan bahaya, guys. Tarik-tarikan bahaya. Semakin Anda ditarik kencang, nanti tangan kita semakin sakit. Sekali lagi, manfaatkan persepsi laki-laki yang menganggap wanita itu lemah. Oke ya, edisi Hari Kartini ya. Hati-hati kaum laki-laki. Jadi dipegang seperti ini, jangan tarik. Anda cukup putar pergelangan tangan Anda, putar aja seperti ini. Nah, putar aja seperti ini. Sehingga ketika nih, kalau saya tangan lagi ya di bawah seperti ini, nah Anda dipegang seperti ini, Anda putar aja tangan, lihat dia pasti lepas. Dan seperti ini putar aja pergelangan tangan, hanya pergelangan tangan, dia pasti lepas. Oke, sehingga ketika dia sudah lepas, Anda langsung dorong dengan teknik yang tadi sudah diberikan, tangan seperti ini terus dorong. Maka dorong sambil melangkah. Sehingga yang terjadi adalah orang yang ingin melukai, membuli Anda, yang terjadi adalah dia akan terjerembab jatuh. Setelah itu go kabur. Oke, apalagi? Ketika kalau dipeluk kayaknya jarang deh ya. Dirangkul itu kayaknya jarang tuh zaman sekarang ya. Itu sangat jarang terjadi, guys. Jadi kalau misalnya kita dirangkul, kalau untuk kejahatan kayaknya sangat jarang. Karena kalau untuk kejahatan nggak mungkin mereka ngerangkul, karena kalau ngerangkul itu pasti akan ketahuan. Kita cuma tinggal teriak aja udah cukup. Oke, nah ini konsep-konsep beberapa ya. Saya ulang lagi. Yang pertama adalah cara mukulnya ya.
Pertama, posisikan tangan seperti ini, seolah-olah kita minta maaf atau tolong jangan ganggu saya, dengan posisi samping seperti ini. Oke, dengan posisi samping seperti ini. Kemudian tangan ini tangannya sebenarnya siap menyerang. Dengan satu tangan untuk memukul menggunakan ini ya guys. Ini atau mendorong dengan menggunakan ini. Titik yang lemahnya apa? Hidung, bibir, ya, atau mau colok mata, tapi itu bahaya guys, ya, jangan colok mata, bahaya. Oke, atau dorong dengan menggunakan dorong dadanya bisa. Oke, nah itu konsepnya. Jadi dilatih aja di rumah seperti santai aja, kan jadi latih seperti ini, sehingga kita terbiasa dengan memukul dan mendorong seperti ini. Kemudian yang kedua adalah manfaatkan, ya, persepsi kaum laki-laki bahwa wanita itu lemah. Oke, manfaatkan persepsi itu sehingga buat mereka tidak waspada terhadap serangan balik kita. Semakin kaum laki-laki itu tidak waspada, justru semakin enak kita yang menyerang. Kemudian yang ketiga, yang paling penting adalah cari titik vital mana yang bisa kita serang. Selalu cari seperti itu. Jangan pernah melawan serangan mereka. Karena semakin kita melawan serangan mereka, yang terjadi adalah mereka akan semakin mengeraskan. Contoh yang paling gampang tadi, yang pertama adalah dia nampar. Ini yang paling sering terjadi dan paling benci sekali saya melihat laki-laki menampar wanita. Menampar seperti ini. Kalau seorang wanita itu ditampar terus tangannya nahan seperti ini, maka yang terjadi adalah tamparan berikutnya dari tangan kirinya akan menjadi lebih keras. Sehingga ketika dia mau menampar seperti ini, jangan lawan tamparannya, cari titik vital untuk menyerang. Anda boleh pukul hidungnya, Anda boleh pukul bibirnya, atau Anda cuma cukup dorong sambil melangkah. Maka yang terjadi adalah sebelum dia berhasil menampar, dia sudah akan jatuh terjerbak, setelah itu lari. Berikutnya adalah tadi ketika kita dicekik seperti ini, ya, jangan lawan cekekannya, karena kalau Anda melawan, yang terjadi adalah dia akan semakin mengeraskan cekekannya. Yang harus Anda lakukan adalah cari apakah tangan saya bisa masuk ke mukanya. Kalau enggak, apakah kaki saya bisa masuk ke kemaluannya. Kalau enggak, berarti saya harus mengecilkan jarak. Sederhana ya, saya harus mengecilkan jarak. Nah, caranya bagaimana? Seperti tadi, ketika tangan mencekel seperti ini posisi struktur badan manusia kan siku tuh bisa turun seperti ini. Yang harus Anda lakukan adalah Anda turun aja sikunya, boom. Bisa pakai seperti ini, bisa pakai seperti ini, apapun yang bisa dilakukan, turunin aja sikunya, sehingga dia pasti otomatis, sekuat apapun orang, ketika dia mencengkeram, oke, turunin sikunya, dia pasti akan, nah, ketika dia turun seperti ini, yang terjadi adalah tabrak mukanya, boom, oke, atau dorong, maka cengkeraman itu pasti akan lepas. Oke, bagaimana kalau cekeknya tangan dua? Juga sama, ketika cekeknya tangan dua, biasanya kalau cekek tangan dua, dia pasti seperti ini. Nah, kalau cekek tangan dua, yang terjadi adalah kalau tangan bisa pukul-pukul, kalau enggak langsung tendang ke maluan. Karena kalau cekek tangan dua biasanya dekat. Jadi fokus kepada apa yang bisa kita serang, jangan melawan serangannya. Karena begitu kita melawan serangan mereka, yang jadi adalah mereka akan lebih waspada. Manfaatkan sekali lagi persepsi bahwa kaum wanita itu lemah. Wajahnya lempeng aja, pura-pura minta maaf gitu kan. Nah, kemudian serang. Nah, terakhir tadi ada tangan mencengkeram seperti ini, jangan dilawan. Jangan dilawan. Yang terjadi adalah kalau Anda melawan, dia akan semakin menarik dengan kencang. Putar aja pergelangan tangannya, maka hilang. Oke. Dan ada banyak sekali teknik yang lain. Mungkin nanti setelah corona kita akan buat sesi khusus lagi bagaimana kita mempraktekkan self defense, ya, Wing Chun self defense for ladies. Oke ya. Jadi karena musim corona tetap tidak mengurangi semangat kita untuk berbagi bagi kaum wanita di hari Kartini ini. Oke, jadi intinya seperti itu ya kaum ladies. Yang paling penting adalah ketika kita mengalami bullying, ditodong dari depan. Ketika kita ditodong dari depan, tangan kita kan seperti ini. Ya, ketika ditodong dari depan seperti ini, kemudian turunin aja. Jadi kita lihat dulu pisaunya nempel atau enggak. Ketika pisaunya menempel, ya, agak mundurkan badan sedikit ke belakang sambil turunin aja ini ke bawah. Jadi tangan seperti ini biasa.
Apaan nih gitu kan, apaan nih gitu kan. Mundurin badan sedikit sehingga pisaunya sudah tidak menempel, kemudian ini turunin ke belakang, ini dorong ke depan. Lakukan dalam satu hitungan, boom. Jadi dari ini turun, ini dorong, badan mundur, boom. Dorong aja, boom. Setelah dia dorong seperti itu, kabur. Jadi kalau todong depan tidak mungkin nodongnya gini, dia pasti nodongnya dekat. Ketika dia dekat, tangan seperti ini, aduh apa nih, oh ya bang, maaf bang, sesederhana itu aja, maaf bang. Kemudian mundurkan sedikit badan, kemudian tangan ini turunkan ke bawah, tangan satunya dorong ke depan, sehingga langsung jadikan satu hitungan. Seperti kemarin saya bilang, Wing Chun itu satu hitungan, tak, tidak ada dorong pukul, enggak, jadi satu kali antara dorong dan pukul itu satu hitungan, tak, seperti itu. Jadi ini turun, ini dorong, boom, udah langsung aja dorong, boom. Ketika dorong seperti itu, pisaunya akan turun ke bawah, orangnya kedorong ke depan, terus kita lari, minta tolong. Oke ya, terjawab Mbak Fitri? Jadi selalu cari, kalau ngelepasin dari jambakan gimana sih, Bu? Saya nggak punya rambut jadi nggak bisa dijambak ya. Oke, ketika kita dijambak, ya, ketika kita dijambak pastinya dijambak itu kita akan turun ya, Mas Yani, Mas Syarif ya. Ketika kita dijambak ini pasti akan turun ya. Nah, posisi kita itu berada di bawah, yang dimana posisi kita itu pasti berada di sekitar badan sini kaum laki-laki. Oke ya, dijambak kan seperti ini, dijambak kan seperti ini biasanya kan, nah di sini kaum laki-laki. Nah, ketika badan kita di bawah seperti ini, man, itu target yang paling enak itu kan kemaluan, Mas. Jadi ketika jambak seperti itu, badan kita di bawah, bagi kaum wanita, tabrak aja kemaluannya, dor, seperti itu kan. Jadi ketika kita tabrak aja kemaluannya, boom, seperti itu. Maka yang terjadi ada akan selesai. Kejawab ya. Jadi selalu cari target vital terdekat yang bisa kita jangkau, sesederhana itu. Jadi tidak ada satu teknik untuk semua jenis situasi. Tapi Wing Chun mengajarkan prinsip bahwa kita menyerang target terdekat dengan senjata paling dekat, seperti itu. Terus gampang lagi, gimana kalau dibekap dari depan gitu kan? Kalau dibekap dari depan, ya, kalau kita tidak bisa ngapain, yang ada ini gigit. Bagaimana kalau dibekap dari belakang? Bekap dari belakang kita lihat nih. Ini kan kita punya belakang kepala nih. Nah, kita lihat orang tingginya seberapa. Sikat aja langsung dor, seperti itu. Jadi selalu cari target paling dekat ya, dengan senjata paling dekat. Ketika dijambak tadi turun ke bawah, pas sekali posisi kita dekat dengan kemaluan laki-laki. Pukul aja, pukul gini atau gini sama, menggunakan ini, pukul aja, boom. Yang terjadi adalah finish. Oke, kaum wanita, ada pertanyaan lagi? Enggak? Sudah jam 1, cepat sekali waktu berlalu. Oke, kaum wanita, meskipun di musim corona ini, maaf saya tidak bisa memberikan tutorial yang partnering, sehingga mungkin ada yang bisa membayangkan, ada yang masih setengah-setengah. Intinya adalah yang pertama, saya ulang lagi, adalah manfaatkan persepsi kaum laki-laki bahwa wanita itu inferior, wanita itu lemah. Jangan berpura-pura kuat di hadapan kaum laki-laki. Justru semakin dia menganggap kita inferior, mereka akan semakin tidak waspada. Kemudian yang kedua adalah selalu fokus untuk menyerang target paling dekat, apapun itu. Jadi di posisi apapun selalu ada senjata. Jadi badan kita ini mulai dari belakang kepala, depan kepala, gigi, bahu, telapak tangan, terus kaki, itu semua adalah senjata. Dan titik lemah lawan selalu kita adalah hidung, bibir, dorong, rusuk, kemaluan, tulang kering ya. Nah, selalu manfaatkan. Jadi prinsipnya adalah yang ketiga adalah selalu mencari target vital terdekat untuk diserang dengan senjata paling dekat. Oke ya. Jadi ini sedikit bahasan yang bisa kita berikan.
Semoga di hari Kartini ini kaum wanita tidak lagi menjadi incaran para kriminal. Apalagi kekerasan dalam hubungan atau rumah tangga. Itu fatal sekali. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi nanti hari Sabtu. Wah, kita akan bahas materi yang menarik. Jadi bagi yang mendengar, hari Sabtu kita akan bahas materi VT atau Wing Chun versus bela diri lain. Iya. Oke. Hari Sabtu kita akan bahas Wing Chun versus bela diri lain. Semoga teman-teman tetap menonton program My WSL Wing Chun Journey, dan bagi kaum wanita saatnya teman-teman menjadi Tiger Lady. Jangan mau lagi menjadi korban. Kita harus strike back, kita harus turn back ya. Bagaimana ketika kita menjadi korban, kita harus stand up for ourselves, karena wanita itu harus mandiri. Oke, bagi yang telat seperti biasa, ini akan diupload di channel YouTube kami. Nanti saya cek videonya, bener nggak suaranya kecil ya, atau jangan-jangan tadi masalah error di device kita. Jadi video ini akan terupload dalam 1x24 jam di channel YouTube kita, Combat Wing Chun. Sekali lagi, Combat Wing Chun. Jadi bagi yang telat nonton atau belum nonton, bisa melihat di tayangan kita di channel YouTube kami. Oke guys, sampai ketemu lagi hari Sabtu jam 12.30 sampai 13.00. Tetap sama di fanpage kita Combat Wing Chun. Terima kasih, tetap semangat, stay safe, tebarkan pikiran positif, banyak-banyak minum vitamin. Bye, sampai ketemu lagi. Ya, semangat ya.